pihak Mola TV itu meminta maaf kepada pelanggannya karena terjadinya gangguan. Harusnya pihak Mola TV ini menjelaskan gangguan seperti apa. Itu kan cuma gangguan saja. Iya, Saya ambigu ya, ya ambigu. ambigu. Saya baca itu redaksinya. Aktivitas hacking atau Terkait pasal itu bisa dijatuhi hukum berapa tahun nanti? kalau undang-undang ITE untuk meretas itu yang saya baca Nah, ya. bisa 8 tahun sampai 10 tahun. Wow. Denda hampir 3 miliar. Oke, kembali lagi ke channel Kayong Indonesia. Ya, kali ini kita ingin membahas sedikit lah tentang isu-isu yang booming saat ini. Terutama di wilayah Kayong Utara lah ya. Ada beberapa isu yang ingin saya bahas dengan narasumber yang sebelumnya pernah hadir di video sebelumnya. Kali ini kita datangkan lagi ya. Beliau ini seorang mahasiswa hukum lah, jadi pas kalau kita mengundangnya mengenai terkait hukum dengan kasus-kasus yang sangat panas ini ya. Oke. Nah, jadi begini, Bung. Oke. Ini ada kasus yang tengah hangat-hangatnya. Ya. Ada ini ya dari Indozone. Ya. Seorang hacker remaja dari Kalbar ditangkap karena retas Mola TV. Ya, ya. Nah, orang tua minta bantuan ke Pemda setempat. Ya. Nah, jadi bagaimana lah tanggapan Anda mengenai ini ya? Sebelumnya saya mendapatkan informasi mengenai terkait remaja ini. Dia memang aktivitasnya sehari-hari itu memang sibuk dengan komputer dan berbagai macam permainan ya, aktivitas lah pokoknya. Nah, jadi bagaimana tanggapan Bung Isadi sendiri lah terkait pemuda ini, bagaimana? Apakah ada sisi positif dan negatif? Kalau berkaitan dengan hal ini, kemarin saya juga udah baca-baca. Oke. Di media lokal maupun nasional, memang bahwa saudara TR ya. Ya, TR. Saudara TR ini berusia 22 tahun. Oke. Tamatan SMA ya. Oke. Nah, memang saudara TR ini sudah tertangkap dan saya dengar juga langsung turun tangan itu Polda Metro Jaya. Oke, iya. Langsung Polda Metro Jaya. Tapi saya beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan saudara TR ini adalah tindakan yang sebenarnya belum bisa dikatakan salah. Oke. Memang ada tindakan dari Polda Metro Jaya gitu kan, sudah dijadikan tersangka. Iya, ya. Tapi saya sudah membaca tidak ada klarifikasi dari pihak Mola TV. Sampai sekarang saya baca. Nah. Jadi pihak Mola TV ini sesudah TR ini ditangkap tidak ada klarifikasi sekalipun. Yang saya baca di berita itu pihak Mola TV ini cuman memberi permohonan maaf saja kepada pelanggannya. Oke. Begitu. Jadi saya kira pihak Mola TV ini perlu juga klarifikasi ke awak media lagi. Kawak media, terutama kawak media, dan supaya juga masyarakat nih tahu, keluarga dan lain-lain kan. Karena ini kan berita yang cukup panas juga kan. Berkaitan dengan hal ini. Jadi ya saya kira perlu, yang pertama itu harus ada klarifikasi dari pihak Mola TV. Kerugian apa dulu yang dialami oleh Mola TV? Kok bisa tiba-tiba si saudara TR ini dijadikan tersangka? Begitu. Oke ya. Jarang-jarang ya pemuda seperti ini. Umur 22 tahun kan? Masih remaja. Lulusan SMA lagi kan? Oke. Iya, memang lulusan SMA. Ya, benar-benar. Nah, berita yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat Kayong Utara dan se-Indonesia inilah bisa dikatakan ya. Benar, se-Indonesia, nasional lah. Ya, yang ditangani oleh Polda Metro Jaya ya. Berarti kan ada gangguan sebenarnya. Padahal yang kerja di Mola TV itu kan bukan orang sembarangan ya. Tetapi kecolongan juga ya. Tetapi Anda pernah mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai yang pihak Global TV itu meminta permohonan maaf? Itu apakah ini sebelum dia menjadi tersangka atau bagaimana itu? Kalau saya kira mengenai permintaan permohonan maaf dari tersangka ya. Ya. Saya kira dalam suatu kasus permintaan maaf dari tersangka itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi dalam kasus apapun. Artinya saudara TR ini berhak memberikan
permohonan maaf dan berhak mendapatkan pembelaan. Oke. Bantuan secara hukum, entah itu pun, karena saya baca di berita itu pihak keluarga juga meminta bantuan dari pemerintah daerah kan katanya. Jadi saya kira kalau kita berkaca ke pasal 54 KUHP itu, tersangka ataupun terdakwa berhak dilakukannya pendampingan secara hukum. Siapa yang mendampingi secara hukum itu adalah advokat. Nah, advokat ini mungkin nanti bisa mungkin dari keluarga sendiri atau apa yang memberikan saran advokat siapa, dan pemerintah daerah juga memberi bantuan atau dukungan moral lah, terutama moral untuk menguatkan mental dari tersangka gitu. Oke, ini ada berita satu lagi, Bung. Ada ini terkait Pak Bupati lah ya. Pak Bupati dari ini dari Kayong Utara. Kayong Utara. Ya. Ini Pak Citra. dari Pontianak Tribun. Pontianak Tribun. Nah, Retas Mola TV, Bupati Citra pastikan TR dapat bantuan hukum lah. Ya, bantuan secara hukum. Nah, tapi kan kita belum mengetahui ya siapa-siapa aja yang mendampingi di sana ya. Pasti. Nah, jadi kasus yang seperti ini sebenarnya ada sisi positif dan sisi negatifnya juga ya kalau kita. Ada sisi positif. Iya. Mengenai kasus si TR ini sendiri, beliau ini keseharian kan memain komputer. Setiap hari dia tidak ada aktivitas lain. Ya, jarang. Saya dengar juga bisa jarang lah dia keluar itu sendiri. Saya dengar juga punya channel YouTube dia. Iya, memang ada channel YouTube. Sampai beliau ini sendiri bikin aplikasi juga. Ya, ada aplikasi sendiri. Wah, itu kan luar biasa itu menurut saya, kemajuan yang luar biasa. Oke, ini memang sangat hebat, Bung. Ya, jarang-jarang ada pemuda yang seperti ini ya. Luas, pemikirannya luas lah. Memikirkan banyak hal. Oke, nah seharusnya beliau ini bagaimana? Kan sudah jadi tersangka, apakah memang ditahan atau direkrut untuk menjadi bekerja di Mola TV begitulah. Kan banyak komentar-komentar saya baca di komen-komen netizen Kayong Utara di sini. Seharusnya pemuda ini direkrut untuk bekerja di Mola TV. Nah, gitu. Kalau gini ya. Kalau secara pandangan hukum positifnya atau hukum yang berlakunya, hacker ini tidak dilindungi oleh satu undang-undang pun. Aktivitasnya tetap ilegal. Aktivitas apapun yang dilakukan oleh hacker itu tetap ilegal. Walaupun memang hacker ini kan banyak jenisnya. Ada phishing, ya kan? Ada hacking, jadi banyak-banyak lain. Jadi jenis-jenisnya banyak. Jadi saya kira saudara TR ini berkaitan dengan komentar netizen mau dijadikan karyawan atau segala macam. Menurut saya yang pertama, apa yang dilakukan saudara TR ini adalah suatu kemajuan berpikir mengenai teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara TR ini mengajarkan banyak hal berkaitan dengan aktivitas hacker. Nah, kembali lagi ke statement saya di awal bahwa aktivitas hacker ini ilegal. Jadi walaupun misalnya nih ada suatu sistem atau aplikasi yang di situ si saudara TR ini meretas aplikasi tersebut. Nah, akhirnya saudara TR ini ngasih tahu ke perusahaannya, perusahaan atau yang punya sistem ini bahwa sistem Anda ini tidak aman sampai saya bisa meretasnya. Nah, itu namanya kalau nggak salah itu etika hacker lah, etik hacker. Jadi selagi pun dia memberitahukan pada si punya sistem ini bahwa sistemnya diretas, itu tetap bisa dikenakan pasal, tetap mendapatkan hukuman. Masih bisa dapat? Masih bisa. Karena saya bilang tadi aktivitas hacker ini tidak dilindungi undang-undang. Satu pun tidak ada undang-undang yang melindungi sampai sekarang yang melegalkan aktivitas itu. Makanya untuk para hacker-hacker yang ada di Indonesia lah khususnya, ataupun yang di Kayong Utara misalnya masih ada hacker-hacker lagi, saya kira kalau mau meretas sebuah sistem harus lebih pintar-pintar lagi. Walaupun saya nggak tahu nih motif dari saudara TR ini apa. Begitu. Jadi saya kira ini menjadikan sebuah pelajaran untuk si pembuat aplikasi maupun sistem-sistem yang lain supaya tidak diretas. Jadi gitu PR lah ya. Menjadi PR buat teman-teman yang di luar sana lah. Begitu. Apalagi sekelas Mola TV dari 2018 kalau nggak salah. 2018. Pekerjaannya bukan tamatan SMA lagi itu. Jelas itu. Tamatan sarjana semua lah pastinya.
Oke ya, ini terkait kasus Saya merokok nggak apa-apa ya? TR. Oh iya, merokok aja. Ya, nggak apa-apa. Tapi di sini menarik ya beritanya. Ya. Bupati Kayong Utara Citra Dwani memastikan bakal memberikan bantuan pendampingan hukum bagi TR. Nah, TR sebelumnya diamankan oleh Polda Metro Jaya lantaran diduga meretas situs Mola ini sendiri ya. Ya. Ini beritanya baru 1 hari, Bung, mengenai ini. Nah, jadi ini ada ujar Pak Citra. Jadi manfaatkanlah perangkat IT sebaik mungkin. Ini pesan. Pesan Dari beliau ya. Seefektif mungkin ya. Entah media sosial dan sebagainya, jangan sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum katanya. Ya, betul. Itu termasuk pesan moral yang sangat bijak sekali menurut Oke. saya. Maju. Bagus. Oke ya. Terutama kita harus memberi support lah ya, atau memberi dukungan moral kepada orang tua itu tersebut, orang tua si TR ini ya. Dan begini juga, menurut saya tidak bisa menyalahkan aktivitas yang dilakukan oleh TR ini. Ya. Walaupun dia sudah jadi tersangka. Posisinya kan sekarang tersangka. Oke, ini memang. Polda Metro Jaya kan langsung turun kan? Oke. Artinya sebenarnya saya tidak menyalahkan. Mungkin karena ini kita kan nggak tahu, belum ada berita yang saya baca sampai sekarang ini. Tidak ada keterangan langsung dari saudara TR. Iya. Maupun klarifikasi dari Mola TV tadi. Makanya ini agak rancu sebenarnya. Oke ya. Agak rancu ketika pihak dari TR-nya ini belum mengklarifikasi. Pihak Mola TV juga belum mengklarifikasi kerugian apa yang diterima oleh Mola TV. Iya. Sampai saudara TR ini jadi tersangka. Ya. Nah, begitu. Oh ya, ini memang tidak ada ya, tidak ada dari klarifikasi. Iya, belum. Kedua pihak lah. Ya, belum. Oke ya. Yang pertama tadi itu berkaitan dengan klarifikasi Mola TV. Iya. Jadi kalau pihak Mola TV melihat video ini, saya kira perlu klarifikasi segera. Supaya saudara TR ini jelas. Mungkin pas TR di Polda Metro Jaya ada omongan secara tertutup ya, mungkin. Artinya memang yang pertama itu pihak TR ini harus dilakukannya pendampingan hukum. Yang saya bilang tadi itu di pasal 54 KUHP itu tersangka ataupun terdakwa itu dalam kasus apapun. Ya. Dalam kasus apapun berhak dilakukannya pendampingan secara hukum. Oke. Mau kasus kecil besar itu tetap. Jadi harus adanya pendampingan hukum dari advokat. Oke. Begitu. Tapi kita belum mengetahui ini. Ya, belum siapa mengetahui yang mendampingi. Mungkin Big Boss yang di sana. Ya, saya tahu ya. Saya kalau ditanya Big Boss itu saya nggak mau jawab lah. Oke. Memang beberapa awak media belum ada mengungkapkan klarifikasi ataupun dari pihak Mola TV ini, belum ada sampai saat ini. Saya kira itu adalah suatu hal yang sangat menarik. Menariknya di situ. Nah, menariknya adalah ketika artinya kan pihak Mola TV ini dirugikan kan. Kita nggak tahu dirugikan juga apa. Ya. Yang saya dengar kemarin itu kan ada tuh Mola TV kan sempat gangguan katanya. Iya. Saat menyiarkan Piala Euro itu. Oke. Nah, itu terjadi karena aktivitas. Tapi sebelum ini dijadikan tersangka, ya, artinya kan memang sebelum terjadikan tersangka kan TR ini sudah melakukan aktivitas. Mungkin seperti itu. Makanya gangguan atau makanya saya nggak tahu. Yang saya baca itu pihak Mola TV itu meminta maaf kepada pelanggannya karena terjadinya gangguan. Harusnya pihak Mola TV ini menjelaskan gangguan seperti apa. Itu kan cuma gangguan saja. Ya, ambigu. Ya, ambigu. Saya baca itu redaksinya. Aktivitas hacking ataupun apa harusnya bisa tahu kan. Oke. Nah, jadi disinilah kesalahan menurut saya. Ini kesalahan sih menurut saya. Kalau pendapat saya pribadi ya, ini kesalahan. Pihak TR ditangkap oleh Polda Metro Jaya, dijadikan tersangka. Tetapi pihak Mola TV sekali lagi tidak mengklarifikasi apa saja kerugian yang dialami oleh pihak Mola TV. Itu. Jadi menurut saya itu jadi bahan juga nanti kalaupun pihak saudara TR ini masuk dalam persidangan. Itu bisa dipertimbangkan juga lah oleh majelis hakim. Mungkin masuk dalam persidangan itu, Bung. Baru terungkap awak media juga kan? Tentunya pasti. Tentunya pihak Mola TV tetap hadir. Motifnya apa melakukan? Apa. Tinggal kalau saya berbicara secara hukum positif ya. Artinya hukum yang berlaku pada saat ini. Untuk di dalam persidangan sendiri ya pihak Mola TV tetap menjelaskan dong, harus menjelaskan. Nah, kira-kira kerugian apa kan begitu.
Kalau dalam kita lihat di pasal 30 Iya. berkaitan dengan undang-undang ITE, Oke. di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu Hmm. memang yang dimaksudkan hacking, Iya. aktivitas itu adalah dilakukan dengan sengaja, meretas sistem dan lain-lain. Unsurnya kan dilakukan dengan sengaja. Oke. Makanya semuanya itu dibuktikan di dalam persidangan. Oke. Kira-kira kerugian apa? Gitu. Jadi susah juga sebenarnya, Bung. Susah. Kalau dia menjelaskan motifnya hanya coba ngetes ilmu saja, nah, atau jadi iseng-iseng gimana itu? gitu kan? Iya, iseng-iseng. Nah, Iseng-iseng ya. jadi repot Yang juga. unsurnya itu memang dilakukan dengan sengaja. Hmm. Kalau misalnya si Iya. TR ini aktivitasnya unsurnya masuk ke dalam sengaja tadi Oke. melakukan pembobolan meretas tadi, saya kira bisa juga. Motifnya, tapi tetap nggak sengaja. Motifnya ingin coba-coba ilmu saja. Ya, itu tergantung lagi pembuktian di dalam persidangan tadi. Iya. Itu cuman yang saya kesalkan itu tadi memang Iya. pihak Mola TV-nya tidak melakukan Tidak ada klarifikasi klarifikasi ya. Tidak ada klarifikasi sama sekali. Oke. Jadi menurut saya rancu juga. Kasihan saudara TR nih kan. Ya, sendiri lagi dia di Ya sana, Bung. sendiri kan. Ya. Jadi ada nggak berita soal keuntungan apa yang dialami oleh Belum ada belum kayaknya. ada ya. Kayaknya belum Cuman ada. aktivitas hacking aja. Coba Pembobolan. kita cek ya. Ya boleh. Keuntungan. Pembobolan sistem aja. Artinya memang Oke. saudara TR pun belum memberikan klarifikasi juga berkaitan dengan hal itu. Nggak Iya. ada ini. Iya. Nggak ada, belum ada. Iya, nggak ada Saya emang. sudah baca beritanya itu bolak-balik tuh. Yang ada memang saudara TR ini cuma tersangka aja begitu, meretas hacker. Jadi kalau terkait pasal itu bisa dijatuhi hukum berapa tahun nanti? Kalau undang-undang ITE untuk meretas itu yang saya baca Ya. bisa 8 tahun sampai 10 tahun. Wow. Dengan denda hampir 3 miliar. Oke. Begitu. Besar nih. Dendanya banyak. Masalah Aduh. dendanya juga lumayan karena makanya saya bilang pihak Mola TV juga harus memberikan klarifikasi lah begitu. Mungkin Saya begini rancu. juga, Bung, ya. Belum ada pemrosesan ini, mungkin ingin secara damaikan saja. Bisa secara jadi. damai, ya. Mungkin kalau pendekatan persuasif ya. Ya, Saya dengar kan pemerintah daerah kan membantu. iya membantu. Ya membantu artinya membantu secara komunikasi kepada pihak Mola TV. Oke. Membantu secara memberikan pendampingan hukum ke tersangka. Oke. Nah, artinya komunikasi hubungan persuasif yang harus dibangun oleh pemerintah daerah. Oke. Artinya hubungan persuasif kan artinya bicara tentang empat mata, Iya, gitu kan? iya. Ada nggak solusi yang diberikan kira-kira oleh pemerintah daerah ataupun dari tersangkanya apa supaya tidak jauh ke meja hukum. Oke. Ya, semoga aja ya, mudah-mudahan saudara TR ini Ya, baik-baik saja ya, karena tidak sampai ke ya, ranah-ranah di masuk sana. adik kita lah kan Iya. di sana. Jadi semoga saudara TR ini bisa meningkatkan bakat lagi lah. Oke. Kalau bisa jangan Mola TV, langsung NASA atau situs apa gitu kan. Di Israel gitu. Iya kan. Oke, ya mungkin saudara TR ini menjadi patron lah ya, patron sebagai motivasi untuk Sebagai teman-teman juga. attention lah, artinya Iya. peringatan untuk pihak-pihak yang mempunyai aplikasi yang mudah diretas atau Oke. sistem-sistem jaringan yang bisa diretas oleh hacker-hacker yang lain. Lebih ditingkatkan Ya, lagi ya. pesan moralnya itu saya kira untuk hacker-hacker di Indonesia ataupun di Kayong Utara yang Oke. masih ada misalnya Nah. kan teman-teman TR ini lebih berhati-hati lagi. Oke. Gitu aja sih.